Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa tanah air dimanapun Anda ada dan berada. Pada fajar hari ini kebenaran sedang fajar sebelum masuk waktu subuh, bertemu kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan kembali kajian kita mengenai masalah rukun sembahyang 13, bagian yang kelima. Seperti kita ketahui bahwa rukun sembahyang yang pertama itu adalah niat. Yang kedua, tegak berdiri betul. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Nah, ini baru selesai kemarin dibuat videonya dan telah di-share di Facebook, juga YouTube, dan yang lainnya. Harapan saya adalah hanya sekedar berbagi. Semoga dengan itu ada manfaatnya bagi kita semuanya. Tentu bagi diri saya pribadi. Baik, saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Di sini saya hendak menyampaikan rukun sembahyang yang kelima, yaitu ruku. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa gerakan sholat itu pada dasarnya hanya 4. Pada dasarnya hanya 4. Pertama, tegak, berdiri betul. Yaitu seperti alif. Yang kedua, ruku. Seperti ha. Yang ketiga, sujud. Seperti mim. Yang keempat, duduk. Seperti dal. Jadi kalau kita lihat daripada wujud gerak sholat itu sendiri, seperti alif, seperti ha, seperti mim, seperti dal, dia menunjukkan kepada Ahmad. Nah, Ahmad ini adalah nama daripada Rasulullah SAW seketika beliau berada di dalam Baitullah Hakikat. Seketika beliau mengangkat sumpah bagi semua ruh yang waktu itu sebagai imamnya adalah Ibrahim alaihissalam. Bersama beliau ada 124.313 orang aulia dan anbiya. Berikut kita juga ada, tapi di belakangnya. Kita makmum, Ibrahim imam. Yang kita hadapi waktu itu adalah sang kiblat atau hadapan. Itulah beliau, Ahmad. Nah, baik, kita mulai saja. Seketika kita tegak berdiri betul. Tegak berdiri betul. Nah, sewaktu itu kita sedang melakukan proses terwujud dan terciptanya sifat yang pertama yang dikandung dalam kata Ahmad itu sendiri, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, itu di Ahmad itu di dalamnya terkandung 4 sifat daripada beliau, yaitu benar, dapat dipercaya, menyampaikan, dan cerdik lagi bijaksana. Itu isi daripada Ahmad atau yang terpuji tersebut. Jadi tegak berdiri betul adalah sebuah proses di mana kita ingin mencapai target agar menjadi seorang yang sidik, orang yang benar. Kenapa sedemikian? Kalau berbicara sidik atau benar, kalau kita jelas tidak benar. Kalau kita tidak benar. Yang benar itu hanya Allah dan Rasulnya. Itu makanya kita datang kepada beliau dalam rangka untuk mewujudkan sifat itu. Proses pertama itulah tegak berdiri betul. Seperti yang pernah saya sampaikan, di dalamnya adalah momen di mana ingatan kita, rasa diri kita, kesadaran kita mengambil
sebagian makom Ibrahim, menghadap kepada Ka'bah. Nah, sebenarnya bukan Ka'bah itu yang kita hadapi, melainkan Babus Salam, yang kebenaran itu ada di Ka'bah. Babus Salam itulah namanya pintu selamat, di mana dia memang benda, dia memang batu yang disusun seperti segi empat, diberi kiswah hitam, namun disitulah tempat nyatanya perbatasan antara zohir dan batin, antara dunia dan akhirat. Jadi semua ruh yang ada di Baitullah hakikat, sebelum dia masuk ke dunia, dia akan melewati suatu pintu. Nah, pintu itulah pintu batas dunia dan akhirat, zohir dan batin. Tepatnya di Babus Salam, di Ka'bah. Baru dia masuk ke dalam kandungan emaknya, masuk dalam tubuhnya, tepatnya di ubun-ubun. Barulah dia dipari di hati. Setelah dia lahir, dia menangis karena dia lupa 9 hal, yakni siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri sebenar diri pada dia, dari mana, sedang di mana, hendak kemana. Dia lupa. Makanya dia menangis. Menangis sejadi-jadinya, menjerit sejadi-jadinya. Kata Rasulullah, setiap bayi yang baru lahir itu, dia pasti menangis, maka bacakan di sebelah kanan telinganya itu azan. Kemudian bacakan di sebelah kirinya itu iqamah. Supaya apa? Supaya sang bayi itu tadi tenang. Sebenarnya si bayi itu bukan tubuhnya, tetapi yang di dalam bayi itu, biar dia tenang. Kenapa? Karena waktu dahulu, seketika di Baitullah, momentum pengumpulan daripada semua ruh itu adalah dengan cara azan. Seketika ritual berhadapan dengan kiblat itu dimulai dengan iqamah. Nah, jadi seketika sang bayi mendengarkan suara azan dan suara iqamah, maka dia merasa dia tidak terlalu jauh dari tempat semula, yaitu Baitullah hakikat yang selama ini kita ceritakan. Nah, itulah momentum di mana kita menjemput agar kita menjadi seorang yang sidik, yang benar. Itu pun kalau kita mau. Tapi kalau kita tidak mau dibenarkan oleh Allah dan Rasul, kita mau bilang apa? Nah, bagi mereka yang benar itu adalah disuruh bersahadat dia mau, disuruh sholat dia mau, puasa dia mau, zakat dia mau, haji dia mau. Disuruh berbuat baik kepada siapapun dia mau. Dilarang dia berbuat mungkar dan keji, dia pun mau. Nah, itulah orang-orang yang siap menerima sifat as-siddiq, yaitu sifat yang benar. Nah, itulah yang disebut dengan ruh-ruh yang mau diurus. Nah, kan sering tuh kita tuh, kalau dengar ceramah, ada ustadz berkata, yas'alunaka anir ruh, kulir ruh min amir rabbik, wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Kalau orang bertanya kepada kamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Sehingga efek dari semua itu, orang-orang tidak mau berbicara tentang ruh. Nah, dia kira ruh itu urusan Tuhan. Apakah itu benar? Ya, jawabnya benar. Tetapi ingat, tidak semua ruh yang diurus oleh Tuhan. Ruh yang diurus oleh Tuhan, itulah ruh yang mau diurus. Nah, itu dia. Nah, ruh yang tidak diurus oleh Tuhan, itulah ruh yang tidak mau diurus. Begitu saudara. Itu alif, itu tegak berdiri betul. Itu menjemput sifat sidik agar ada dianya pada kita. Nah, sekarang kita masuk kepada ruku seperti H. Ruku seperti H, kita ingin menjemput sifat amanah. Kita ingin menjemput sifat amanah.
agar kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Jadi dalam kajian kita adalah amanah itu artinya kepercayaan Allah. Allah itu percaya kepada kita. Saking percayanya Allah kepada kita, yang ianya nyata pada Rasul, suara kita diwajibkan adalah menyuarakan suara Allah. Kata kita diwajibkan mengatakan kata Allah. Perbuatan kita diwajibkan memperbuat perbuatan Allah. Maka nyatalah Allah itu pada Rasul, maka nyatalah Rasul itu pada kita. Itu makanya kita wajib hukumnya bersifat dengan sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Begitu. Maka nyatalah Allah itu pada Rasul, maka nyatalah Rasul itu pada kita. Itu baru disatakan umatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, seketika kita adalah kepercayaan Allah. Nah, jadi saya pernah mengatakan bahwa hati-hati dengan seorang azan. Hati-hati. Memang yang azan itu adalah adik kita, kakak kita, suami kita, karyawan kita. Tetapi dia itu menyuarakan suara Allah dan Rasul, mengatakan kata Allah dan Rasul, menyerukan suara Allah dan Rasul, yang ianya diarahkan kepada ruh atau mukmin atau Nur Muhammad yang ada dalam dada kita masing-masing. Itulah diri kita. Begitu percayanya Allah, begitu percaya Rasul kepada kita, kitalah kepercayaannya. Itu amanah. Bahkan di alam semesta ini, jika Allah dan Rasul ingin mengajar seseorang, tidak Allah dan Rasul yang muncul mengajarkan, tidak. Pasti Allah dan Rasul menggunakan perantara. Siapa dianya perantara? Itulah orang-orang pilihan. Orang-orang yang bertugas mengajarkan ilmu pengetahuan daripada Allah dan Rasul kepada kaum, kepada umat. Begitu. Itu saking percayanya Allah dan Rasul kepada kita. Begitu juga masalah pengayoman, membagikan rezeki kepada orang lain, bersedekah, menolong. Itu Allah dan Rasul yang menolong. Tetapi kan tidak Allah dan Rasul yang turun, melainkan melalui kita sebagai orang yang ia percaya. Itulah amanah. Kita itu percaya, dan kitalah kepercayaan Allah dan Rasul itu, saudara. Nah, tetapi tidak mudah untuk kita menjadi orang kepercayaan Allah dan Rasul. Semestinya kita percaya dulu kepada diri kita. Kita percaya dulu kepada suara yang ada dalam hati kita. Karena suara Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Suara Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada ruh yang di hati ini. Makanya kalau kita mau percaya, mau beriman kepada Allah, berimanlah kepada Rasul. Nah, bagaimana beriman kepada Rasul? Rasul sudah tidak ada. Tentu kita beriman kepada Dia yang ada dalam dada ini. Kenapa? Karena suara Allah, suara Rasul tidak nyata, melainkan nyata di dalam dada ini. Bagaimana cara nyatanya? Apakah dia bersuara? Apakah dia berkata? Apakah dia berbahasa? Tidak. Dia akan berkata, bersuara dalam bentuk rasa di dalam diri kita. Itu pada kali pertama. Jadi jangan dikira, oh ada yang kata-kata nih dalam hati nih. Ya kalau dia bersuara, dia berkata-kata sebagaimana kata-kata kita, itu bukan dia. Tapi kata kita. Jadi dia hanya berkata, bersuara dalam bentuk rasa. Misalnya begini,
kita mendapat peluang untuk melakukan pengkhianatan, penipuan. Jika itu kita lakukan, tidak ada orang yang tahu. Bersuaralah dia di sini. Berkatalah dia di sini. Seakan-akan dia mengatakan, jangan. Nah, itu suara dia. Tapi tidak pula dia mengatakan kata jangan. Ada terasa larangan di sini. Makanya seketika kita ingin berbicara tentang percaya kepada Allah, bagaimana? Berimanlah kamu kepada Allah. Berimanlah kamu kepada Rasul. Nah, ini kan kata-kata Ustadz itu seperti itu. Ya kita balik bertanya. Bagaimana ya Allah? Bagaimana ya Rasulullah? Kami akan beriman kepada Anda. Bentuk Anda saja tidak kami tahu. Rupa Anda tidak kami tahu. Suara Anda tidak kami dengar. Kata Anda tidak kami dengar. Nah, makanya Allah ada Rasul. Ya Allah yang mengatakan, Rasul yang menyampaikan. Maka istilahnya Allah dan Rasul. Kalau dipahami itu. Makanya Allah Rasul berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Yang bunyinya, wa aminu bima anzaltu fikum. Musaddiqal lima ma'akum. Walatakunu awalan kafirun bih. Kalau kamu mempercayai aku, kata Allah, ingin mempercayai Rasul, ingin beriman kepada kami, susah. Karena kami tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Dan belum pernah bertemu dengan kamu secara zohir. Maka cukuplah kamu percaya kepada Dia yang Dia telah kami turunkan ada pada kamu. Ini dia nih. Wala takunu awal kafirun bih. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali mengingkari Dia. Kenapa orang pertama kali? Ya karena kita paling dekat dengan Dia, bukan orang lain. Itu. Nah, kita harus percaya dulu dengan suara ini. Suara hati nurani. Hati itu wadah. Nurani, nurku, cahayaku itu adalah ruh. Itu adalah mukmin, itulah adalah kita. Kita harus percaya dulu dengan apa yang disuarakan oleh diri kita sendiri, saudara. Nah, barulah nanti orang lain, orang banyak akan percaya kepada kita. Ini contoh yang paling sederhana. Ada suatu kejadian, masih jamaah kita juga. Ibu-ibu itu mencuci. Asik mencuci. Tapi suara batinnya mengatakan, jam tanganmu itu yang di dekat lemari, itu selamatkan dulu. Ini fakta loh. Tetapi dia terus mencuci. Dia tidak peduli dengan suara. Dia tidak peduli dengan ayat yang ada dalam dadanya. Dia dustakan. Itu yang mendustakan ayat. Bukan mendustakan tulisan itu. Ini ayat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seketika dia telah mencuci, dia sudah mengampai kain, sudah menjemurnya. Dia lihat jam tangannya tadi. Ya sudah hilang. Sudah hilang. Sebenarnya kalau dia dengarkan suara hati nurani, suara dirinya dia, mungkin waktu itu ada orang yang melihat dan berniat tidak mengambil. Bersamaan dengan itu Allah dan Rasul mengingatkan, hei jam kamu itu sudah diincar orang loh. Nah kalau dia berdiri, dia tegak, dia samperin jamnya tadi. Mungkin hanya ketemu dengan orang tadi dan pura-pura tidak akan melakukan apa-apa. Tapi hatinya kan sudah berkata, aku kesini untuk melihat jam. Nah maka diambillah jam tadi, disimpan. Insya Allah tidak akan hilang. Makanya banyak kita lihat orang-orang yang sudah kecelakaan itu ngomong, benar sih, ada sih rasa hatiku tadi, jangan keluar, tapi aku keluar juga, akhirnya tabrakan. Atau waktu aku mau tidur, ada sih rasa hatiku tadi, lihat pintu, siapa tahu belum dikunci,
tapi aku abaikan. Nyatanya kemasukan maling. Siapa yang salah? Yang salah adalah kita. Karena kita terhadap diri kita sendiri belum percaya. Padahal diri inilah tempat suaranya Allah, tempat suaranya Rasul memperbaiki apa yang ada pada kita. Itu makanya Allah dan Rasul berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya, wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqan lima ma'akum wala takun awalan kafirun bih. Itu. Percayalah kamu, berimanlah kamu kepada Dia yang aku turunkan ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali yang mendustakan Dia. Itu jelas kalimatnya, saudara. Nah, jika kita sudah percaya kepada diri kita, insya Allah orang banyak akan percaya. Orang banyak akan yakin kepada kita. Bagaimana mereka tidak percaya? Contoh yang paling sederhana, tapi saya mohon maaf ini. Seketika saya menyampaikan pengajian ini di depan video. Saya videokan, saya filmkan. Kemudian saya share kepada seluruh Indonesia, bahkan dunia. Kalau saya tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, ragu dong saya menyampaikan ini. Ragu. Tapi karena saya percaya, saya yakin ini adalah benar. Walaupun menurut orang lain mungkin belum tentu benar. Biasa itu. Makanya saya sampaikan. Itu sebabnya kenapa pelan-pelan di YouTube-nya saya itu pelan-pelan sudah banyak yang mengomentari, sudah banyak yang menonton. Mudah-mudahan nanti akan menjadi sebuah tontonan yang menarik, yang akan membangun jiwa dan raga, khususnya rohani, untuk dapat berjalan kepada Tuhan secara baik. Mudah-mudahan kita berdoa. Itu. Nah, jika kita sudah dipercaya oleh orang lain, orang banyak, kepercayaan itu diyakini adanya, barulah Allah dan Rasul percaya kepada kita, saudara. Barulah Allah dan Rasul percaya kepada kita. Apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan dalam processing misi kita ini, akan dimudahkan oleh Allah dan Rasul. Akan disampaikan kepada kita, saudara. Karena Allah percaya. Tapi kalau Allah belum percaya, Rasul belum percaya, susah untuk kita menembus apa menjadi keinginan kita. Karena segala sesuatu yang kita capai itu masih berdasarkan hawa nafsu dunia syaitan. Masih untuk kepentingan pribadi kita, bukan untuk kepentingan pribadi orang banyak. Begitu. Nah, gerakan ruku inilah momentum untuk kita mendapatkan kepercayaan Allah dan Rasul. Itu. Untuk mendapat gelar amanah tadi. Begitu, saudara. Nah, lalu apa yang terjadi seketika kita ruku? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di hadapan Allah, di hadapan Rasul, di Baitullah itu, kita berucap. Ucapan kita, Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Itu 3 kali kita ucapkan. Kenapa 3 kali? Pertama, untuk Allah. Kedua, untuk Rasul. Ketiga, untuk kita. Apa intinya? Nah, perhatikan kalimatnya. Subhana, Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sudah itu azim, Maha besar Engkau. Maha besar Engkau. Wa bihamdi, terpuji Engkau. Terpuji Engkau. Itu yang kita lafazkan. Itu yang kita nyatakan dalam bentuk rasa dan kata. Tapi kalau di alam zohir ini kata. Di alam sana bukan kata, rasa. Makanya itu disebut dengan munajat, berbisik.
Tidak berkata, berbisik. Nah, sewaktu itu Allah dan Rasul bertanya. Artinya Allah bertanya melalui Rasul. Apa kata beliau? Siapa yang engkau sucikan, wahai Abu Fikri? Siapa yang engkau besarkan, wahai Abu Fikri? Siapa yang engkau pujikan, wahai Abu Fikri? Tentu secara awam kita menjawab, yang aku besarkan itu, yang aku sucikan itu engkau ya Allah, engkau ya Rasul. Yang aku besarkan itu engkau ya Allah, engkau ya Rasul. Yang aku pujikan itu engkau ya Allah, engkau ya Rasul. Tentu Allah dan Rasul tersenyum. Bahkan mungkin tertawa. Kenapa? Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa mensucikan Allah dan Rasul. Tidak mungkin kita akan membesarkan Allah dan Rasul. Tidak mungkin kita dapat memujikan Allah dan Rasul. Tidak mungkin. Yang ada adalah seketika kita ruku, kita berucap yang kata-kata Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi selama 3 kali. Waktu itulah Allah dan Rasul mensucikan kita. Bukan kita yang mensucikan Allah dan Rasul. Kita yang disucikan oleh Allah dan Rasul. Waktu ruku itulah. Waktu itulah Allah dan Rasul membesarkan jiwa kita. Sehingga kita bisa jadi sabar. Tabah menghadapi kesulitan kita. Waktu itulah Allah dan Rasul memujikan kita. Sehingga tidak satupun malaikat langit dan malaikat bumi yang tidak kenal siapa kita. Karena Allah dan Rasul telah memuji kita kepada mereka. Efeknya adalah kita tidak mau mengotori diri. Hati-hati. Seperti kajian kita yang pertama itu. 7 makom sifat Tuhan itu tidak mau kita kotori. Mulai dari otak, tulang, urat, daging, kulit, bulu, hati, jantung, telinga dengan pendengarannya, mata dengan penglihatannya, kata-kata dengan lisannya. Tidak mau kita kotori. Itu efek daripada khasiat daripada ruku itu, saudara. Karena Allah dan Rasul telah mensucikannya. Kemudian, efek daripada ritual ruku tadi. Allah membesarkan hati kita, menguatkan batin kita. Kita tidak penakut, kita tidak pesimis. Selalu saja kita merasa nyaman, merasa aman. Karena Allah telah membesarkan kita, Rasul telah membesarkan kita. Begitu. Kalau sudah Rasul membesarkan kita, Allah membesarkan kita, untuk apa kita membesar-besarkan diri? Untuk apa? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Karena kita sudah dibesarkan Allah, sudah dibesarkan Rasul. Tidak perlu kita membesar-besarkan diri, mengatakan kita hebat, kita pintar, kita kaya, kita luar. Tidak perlu. Tidak ada gunanya itu. Begitu. Nah, ritual ruku itulah yang menjadikan Allah dan Rasul memujikan kita. Sehingga penduduk langit, penduduk bumi tidak ada yang tidak kenal siapa kita. Karena kita dipujikan oleh Allah dan Rasul. Efek daripada ritual ruku tadi, saudara. Oleh karena kita tahu hal seperti ini, Anda mau menghina saya, mengatakan Ustadz jadi-jadian, kan ada tuh di YouTube itu. Wah, ini Ustadz jadi-jadian, ya saya sabar saja. Artinya kan saya direndahkan, tidak apa-apa. Sampai fans saya itu, satu diantaranya mengatakan, ini bagaimana Pak Ustadz? Orang itu mengatakan Anda Ustadz jadi-jadian. Saya bilang tidak apa-apa, itu hak dia itu mengatakan itu. Tidak akan tersinggung saya. Tidak perlu kita memuji diri. Tidak ada gunanya pujian manusia lain. Tidak ada manfaatnya pujian manusia lain. Kenapa? Karena Allah dan Rasul
telah memuji kita, saudara. Kenapa? Karena kita ikut dalam sholat, satu di antaranya adalah ritual ruku. Di situ kita mengatakan Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Ini sebabnya kenapa saya menyampaikan kajian hakikat ini. Biar umat Islam tahu. Biar umat Islam mengerti betapa sholat itu sangat penting bagi hidup kita. Sangat penting, berefek dia. Itu. Namun itu tetap dengan zon, persangkaan. Tetap dengan keyakinan dan kesadaran. Dan semua itu tidak akan muncul kalau kita tidak memulai dengan belajar dan belajar, saudara. Maka berdoalah kepada Allah dan Rasul. Sengaja atau tidak sengaja, terpaksa atau tidak terpaksa, berdoalah kepada Allah dan Rasul. Supaya dimudahkan kita, diangkat derajat. Nah, nanti akan ketemu dengan kita bacaan duduk di antara dua sujud. Di situ ada kata-kata warfa'ni. Angkat derajatku ya Allah. Angkat derajatku ya Rasulullah. Angkat. Kata Allah, oke, ku angkat derajatmu. Nah, itu ada kan ucapan kita sewaktu duduk di antara dua sujud. Oke, aku angkat derajatmu. Tapi apakah kamu tahu bagaimana cara aku mengangkatnya? Tidak tahu ya Allah. Oke. Caranya adalah kamu beriman, kamu berilmu. Baru aku angkat derajatmu. Maka yarfa'ullahu allazina amanu wa utul ilmi. Mengangkat Allah akan mereka yang berilmu dan beriman. Apa yang diangkat oleh Allah? Derajatnya. Jadi orang-orang yang beriman, berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Pada dirinya sendiri, di depan keluarganya, masyarakatnya, dan banyak orang lain. Walaupun sebagian orang mencemooh, sebagian orang tidak menyukai, ya biasa. Namanya manusia, ada sifat iri dengki, tidak masalah. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang berbeda warna, membantah, mengatakan Abu Fikri sesat, tidak apa-apa. Ada juga yang mengatakan, oh Abu Fikri itu tidak cocok dengan kami, tidak sesuai dengan Islam, berseberangan, tidak apa-apa. Wajar kita berbeda warna, wajar kita berseberangan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan perbedaan. Perbedaan itulah khazanahnya Allah, kekayaannya Allah. Dan itu disengaja oleh Allah. Menjadikan kamu itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa yang berbeda-beda. Termasuk berbeda cara pemikiran, berbeda cara pemahaman itu. Itu biasa. Mestinya perbedaan ini akan memicu kita, memancing kita untuk saling bertemu dan berdiskusi dengan baik. Itu mestinya. Bukan menghujat, mencaci, mendengki, bahkan memusuhi. Itu keliru, saudara. Itu. Saya senang berdiskusi. Tidak apa-apa disalah-salahkan orang, tidak apa-apa. Yang penting kita yakin. Karena yang Allah nilai itu bukan kesalahan kita. Dan bukan pula kebenaran kita. Yang Allah nilai itu keyakinan kita. Kalau kita memang itu yakin bahwa itu benar. Dan Allah lihat betul di hati kita, kita yakin. Ada pertimbangannya. Makanya dalam hukum fikih. Ada sebuah hadis yang kita dengar. Mudah-mudahan hadis ini benar. Orang yang berijtihad itu. Kalau dia benar. Pahalanya cuma satu loh. Tapi kalau dia salah, pahalanya jadi dua. Kan lucu itu. Kenapa dua? Kalau satu, wajar satu. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu kebenaran. Lalu kenapa dua? Nah, karena dia ingin mendapatkan kebenaran daripada apa yang dia usahakan, itu satu. Yang kedua, nampak kesungguh-sungguhannya. Sehingga salah pun dia katakan benar. Nah, daripada hal sedemikian, Allah Maha Bijaksana, saudara. Allah Maha Bijaksana. Tetapi jangan taklid buta.
membenarkan sesuatu yang salah, sementara kita tidak belajar lagi, itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena Allah dan Rasul pernah mengajarkan tentang minuman loh. Minuman tua. Zaman dahulu, Rasulullah itu duduk dengan sahabat-sahabat. Sahabat minum arak. Ya Rasulullah, kita minum. Wah, silakan Anda minum. Nabi tidak pergi. Nabi tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak marah. Dia senyum. Nah, di hari yang lain, apa kata Nabi? Ya, minumnya kurang-kurangi. Karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Nah, kan begitu. Di hari yang lain, terjadi mabuk. Terjadi mabuk. Ngimam lagi. Apa kata Rasulullah? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaru hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, itu kata beliau. Hei orang beriman, kamu jangan mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Sedang tidak sadarkan diri, jangan. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengerti dan paham apa yang kamu perkatakan. Nah, itu tingkat yang ketiga itu. Nah, di tingkat yang keempat, barulah Allah dan Rasul mengharamkan. Jika kamu mabuk, jika kamu minum tua, jangan masuk masjidku. Diharamkan atas kamu. Bahkan pada zaman khalifah, itu ada hukum rajamnya. Ada hukum cambuknya bagi mereka yang minum. Nah, cobalah dari pertama. Rasul tahu mereka minum, langsung dicambuk. Apa yang terjadi? Tentu mereka akan berat mengikuti Rasul. Mereka akan berat masuk Islam. Nah, bukan berarti Rasul mendampingi mereka, Rasul setuju mereka minum, tidak. Itulah processing. Kesalahan itu seakan-akan benar, tapi itu tidak benar. Tapi kenapa tidak dinyatakan? Itulah kebijakan Allah dan Rasul di dalam memimpin dan membina kita supaya kita bisa benar dengan baik. Itu makanya kenapa kalau kita berprinsip dalam suatu prinsip yang kita yakini kebenarannya, kita tidak usah takut. Artinya tidak usah takut salah di dalam mencari kebenaran. Karena untuk mencapai benar itu terkadang memang harus salah dulu. Bahkan tidaklah kebenaran itu tanpa adanya kesalahan. Tidak adalah hitam itu tanpa ada yang putih. Tidak ada yang baik itu tanpa ada yang buruk. Semuanya serba dua, saudara. Nah, itulah kira-kira kajian yang ada pada bab ruku ini, yaitu rukun 13 yang kelima. Semoga kita dapat memahaminya, kita mengerti, dan dapat kita mengamalkannya, saudara. Insya Allah, semua kita akan menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Di dunia kita baik dan soleh. Di akhirat nanti kita akan menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah dan Rasul. Karena kita telah terdahulu mendaftar sebagai orang Islam atau orang selamat di dalam sholat kita. Baik, ini suara ngaji sudah terdengar. Sebentar lagi sholawat, sebentar lagi azan, dan sebentar lagi kita akan sholat subuh berjamaah di masjid. Demikian saudaraku, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.